mungkin bunuh Pak Baskara? Saya sendiri yang disuruh sama Pak Baskara untuk datang ke sini. Kamu pembunuh, Yasmin. Dari semua orang di dunia ini, kenapa kamu harus bunuh papa saya? Saya nggak bisa kan papa saya. Stop. Gak mungkin Yasmin lakuin itu. Dek, udah deh. Alicia, udah Alicia. Alicia, udah Alicia. Kamu jangan nuduh orang sembarangan seperti itu, Alicia. Udah. Tahan, Alicia. Maka Romeo, kalian nggak pernah sadar kalau sebenarnya Yasmin itu jahat. Dia manusia bermuka dua yang selalu jadi biang ondel dan biang masalah keluarga Cakradinata. Mbak Alisa, Mbak tenang dulu. Saya bukan bermaksud untuk ngebela Yasmin ya, Mbak. Tapi saya juga bisa ada di sini karena Pak Baskara yang minta saya untuk kesini. Kenapa Pak Baskara nyuruh kamu datang ke sini? Ada apa emangnya? Saya juga kurang tahu, Bu. Tapi saya pikir awalnya mungkin mau ngomongin Mbak Alisa. Maafin saya, Bu Ajeng. Saya nggak bisa ngasih tahu alasan sebenarnya kenapa saya di sini. Permisi Bu Ajeng. Pak Rangga, Pak Romi. Iya, ada apa, Pak? Saya datang kemari ingin bertemu dengan Pak Baskara. Beliau menyuruh saya ingin membahas soal surat wasiatnya. Pak Baskara baru mengalami musibah. Dan Pak Baskara dinyatakan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Baskara meninggal dunia. Aduh, kenapa bisa jadi begini ya? Kenapa semua orang sama suami saya disuruh datang ke sini, justru saya sendiri juga malah nggak tahu? Permisi, maaf, untuk semua anggota keluarga Pak Baskara, kami minta untuk ikut masuk ke dalam. Mari. Pak, ini barang yang saya temukan di ruangan Pak Baskara. Baik. Saya ingin bertanya ke Mbak Yasmin, Mbak Dania, dan Mas Romeo. Tapi terlebih dahulu ke Mbak Yasmin. Bagaimana? Apa yang terjadi pada saat Anda datang? Jadi saya datang ke kantor lama ini karena disuruh sama Pak Baskara. Karena Pak Baskara ada keperluan penting untuk bicara sama saya. Tapi ketika saya datang, saya mencari Pak Baskara nggak ada. Dan sampai akhirnya saya melihat Pak Baskara sudah tergeletak. Mas Romeo, apa yang Anda lihat? Sama seperti Yasmin, Pak. Pas saya sampai ke tempat ini, saya melihat Pak Baskara udah gak bernyawa. Mbak Dania, apa Mbak Dania sama dengan Mbak Yasmin dan Mas Romeo? Iya Pak, saya sampai setelah Yasmin dan Mas Romeo. Saya juga kaget ketika saya sampai, Pak Baskara sudah dalam kondisi tidak bernyawa.
Bu Ajeng, apa Pak Baskara sering meminum obat antidepresan seperti ini? Iya Pak, betul. Obat itu memang diresepkan untuk Pak Baskara oleh psikiater. Dan beliau rutin mengkonsumsinya. Maaf Pak, apa ada penyebab lain tentang kematian papa saya? Kami masih melakukan penyelidikan keseluruhan di TKP. Untung aja aku udah menghapus semua sidik jari aku di semua benda yang aku pegang. Semoga polisi tidak akan menemukan sidik jari aku di sana sama sekali. Kami belum bisa menyimpulkan penyebab kematian Pak Baskara. Yang pasti kami akan melakukan proses otopsi. Untuk itu, kami akan meminta izin terlebih dahulu kepada pihak keluarga untuk melakukan proses otopsinya. Dan itu semua hak keluarga. Silakan dimusyawarahkan. Nggak perlu otopsi. Iya Pak, kayaknya nggak perlu deh. Karangga, Mama, apaan sih? Jenazah Papa itu harus diotopsi. Biar kita tahu penyebab kenapa Papa bisa meninggal. Emangnya Karangga sama Mama nggak mau tahu kenapa Papa bisa meninggal mendadak kayak gini? Aduh, harusnya aku langsung nolak tadi. Bisa-bisa polisi curiga sama aku. Pak, kita keluarga mau musyawarah dulu, mau diskusi ya Pak ya. Nanti kita kasih tahu. Ayo Rangga, Alicia. Sini kamu, sini. Kamu kenapa sih ngotot banget kalau papa harus diotopsi? Gak bisa seperti itu dong Alicia. Harusnya kamu berembuk dulu sama kita bertiga. Diskusi dulu. Jangan kepengen maunya kamu papa tuh supaya diotopsi. Izin mama dulu dong. Kita harus lakuin autopsi, Ma. Biar aku tahu penyebab kematian Papa. Enggak, mama gak setuju. Iya, kakak juga. Kenapa Karangga dan Mama nggak mau Papa diautopsi? Apa yang kalian takutin? Atau jangan-jangan ada yang kalian sembunyiin soal kematian Papa? Alicia, mama bilang suaranya pelanin, pelan. Banyak polisi di sana. Mama jelasin ya, kenapa mama gak setuju kalau papa itu diotopsi. Nanti ya, kalau hasil otopsi keluar, lalu media tahu, bisa aja mereka ngarang-ngarang cerita bahwa papa itu bunuh diri. Bisa kan seperti itu? Siapa yang jelek? Nama keluarga Cakra Dinata akan jelek. Dan satu lagi, mama gak mau kenapa papa diotopsi. Pasti badan papa tuh diancur-ancurin begitu. Mama gak tega deh, pokoknya gak mau. Papa meninggal harus dalam keadaan utuh. Pokoknya mama gak mau papa diotopsi. Jelas? Lagian dari mana Mama tahu kalau Papa meninggal karena bunuh diri? Ya, tadi kamu dengar kan? Tadi polisi tanya soal obat antidepresan yang diminum sama papa. Justru Papa harus diotopsi biar kita tahu kenapa penyebab pastinya Papa bisa meninggal. Dek, kamu tenang dulu, Dek. Kamu nggak usah teriak-teriak kayak gini. Suara kamu kenceng loh. Nanti kalau kedengaran sama semua orang itu kita bisa malu. Aku nggak peduli. Aku nggak akan bisa tenang sampai aku tahu penyebab pasti Papa bisa meninggal.
Kalau kalian gak izinin untuk autopsi papa, aku akan sebar aib keluarga Cakradinata. Termasuk soal perselingkuhan mama dengan Pak Pras. Kenapa? Tampar aku, Ma, tampar! Mama udah mah cukup, Ma. Ini kamu keterlaluan. Mama udah nyakitin psikis aku. Sekalian aja sakitin fisik aku, Ma. Kenapa sih mesti bawa-bawa nama Pak Pras? Pak Pras kan udah meninggal. Lakuin autopsi. Aku akan bongkar aib keluarga ini. Biar malu sekalian. Bagaimana Bu? Hasil keputusan keluarga? Tetap dengan keputusan awal atau bagaimana? Kami setuju untuk diotopsi. Tolong lakukan secara tepat dan akurat. Baik Bu. Aku juga pengen autopsi itu dilakukan. Aku mau tahu apa penyebab kematian Pak Baskara yang tiba-tiba. Aku juga mau tahu penyebab pasti kematian papa itu apa. Astaga, kenapa sih pakai harus autopsi segala? Gimana kalau sampai polisi menemukan bukti penyebab kematian papa? Kalau sampai polisi menemukan sidik jari aku di tubuh papa, bisa mati aku. Baiklah, kalau begitu kami akan segera melakukan proses otopsi untuk mengetahui apa penyebab kematian Pak Baskara.